Oke, selamat siang untuk para peserta, dan kesempatan kali ini kita akan mendalami lagi untuk fungsi-fungsi di Blender. Izin untuk share screen. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat salah satu landmark yang ada di Indonesia, yaitu Jembatan Suramadu. Nah, jadi Jembatan Suramadu sendiri itu memiliki beberapa kesulitan tersendiri ya dalam pembuatannya. Kalau dilihat sekilas memang terlihat mudah ya, tapi kalau dicoba untuk membuatnya, ini akan sedikit rumit. Nah, mungkin semua sudah membuka aplikasi Blender ya? Nah, mungkin saya akan langsung mulai saja untuk teman-teman bisa mengikuti pembuatannya secara langsung. Nah, ini untuk tampilan pertamanya langsung seperti ini, seperti biasa. Untuk semuanya kita delete terlebih dahulu, bisa klik A, lalu delete. Nah, mungkin yang kebingungan saya atau saya lupa mengatakan untuk klik apa, bisa lihat di sebelah kiri bawah. Di sini ada logo mouse, dan nanti setiap saya klik keyboard akan muncul di sebelah kiri bawah. Nah, untuk pertama bisa klik Shift plus A, kita add plane. Nah, untuk pertama kita langsung buat jalannya terlebih dahulu, atau basic jalannya. Nah, ini kita tebalkan terlebih dahulu, klik tab atau masuk ke edit mode. Klik E di keyboard untuk memberi ketebalan, kira-kira seperti ini. Kembali ke objek mode. Kita lebarkan sedikit, klik S dan X. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita panjangkan lagi untuk jalanannya. Kita panjangkan dengan klik S di keyboard dan Y. Nah, kita perpanjang. Kira-kira sepanjang ini ya. Dari teman-teman, apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja ya. Nah, setelah seperti ini, kembali ke objek mode, edit mode maksud saya, atau klik tab Kak, di mohon keyboard. maaf, bisa diulangi cara memanjangkan tadi. Oke. Nah, jadi untuk cara memanjangkan ya, ini seperti ini tadi ya, klik S di keyboard dan Y, S dan Y, lalu ditarik saja untuk mouse-nya keluar. Nah, kalau kurang panjang bisa diulangi, klik S dan Y, lalu panahnya ini digeser keluar. Nah, Iya, Kak, terima kasih. ya. Nah, kalau kita lihat di Jembatan Suramadu, di bagian tengahnya ini ada lengkungan. Ada lengkungan sebelum jalanan lurus. Nah, kita akan membuat lengkungannya dengan fitur Blender yang namanya Proportional Editing. Nah, kalian bisa masuk ke edit mode dengan klik tab atau klik di sebelah sini. Klik Ctrl plus R. Nah, ini ada garis kuning, pastikan posisinya seperti ini. Scroll scroll middle mouse ke atas. Nah, sampai garis kuningnya bertambah banyak. Kira-kira seperti ini. Sekitar 90 ya, bisa dilihat di sebelah kiri bawah tadi.
Nah, atau bisa klik Ctrl plus R, posisikan. Nah, ini langsung diklik 90. Nah, langsung klik kiri sekali. 2 kali. Nah, seperti ini. Klik 3 di keyboard atau pilih face mode. Nah, select bagian tengahnya dengan cara klik Alt di keyboard, Alt tahan ya, ini Alt tahan. Klik garis yang ini, yang bagian tengah. Nah, dia akan terseleksi secara melingkar atau loop selection. Setelah seperti ini, bisa dinyalakan untuk proportional editing di bagian atas ini, yang gambar record ya. Seperti gambar record ini bisa diklik, atau klik O di keyboard. Klik O. Nah, setelah ini klik G dan Z. Nah, ini kan masih kecil ya untuk lengkungannya. Caranya untuk memperbesar, scroll up untuk middle mouse di keyboard. Nah, seperti ini. Kalau dirasa ini terlalu kecil ya, bisa diselect juga beberapa face sekaligus. Misal di sini saya akan select 5. Nah, seperti ini. Baru digeser ke atas. Apakah sudah seperti ini semua? Bentar Kak, masih ketinggalan Kak. Itu tadi cara buat nebelin kotaknya gimana tadi? Yang awal-awal tadi. Untuk menebalkan ya, di sini kan tadi sudah klik Shift plus A, import yang add plane maksud saya. Nah, ini masuk ke edit mode, klik E di keyboard. Nah, seperti ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk bagian ini tiang utamanya atau cagak ya, cagak utamanya. Nah, ini karena di sebelah kiri dan kanan ini kan sama ya. Jadi mungkin kita akan menggunakan fungsi mirror. Nah, ini untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan add modifier mirror untuk ini. Klik Shift plus A, kita masuk ke plane. Nah, untuk selanjutnya ini bisa untuk ukurannya sesuaikan dengan ukuran jalannya. Klik S dan X. Nah,
seperti ini, seperti yang ada di gambar ya. S masih kurang lebar. Nah, karena ini bentuknya semacam heksagon ya, atau segi 6. Nah, jadi kita buat ini Ctrl R lagi seperti tadi. Nah, masuk ke edit mode, Ctrl plus R. Nah, garis kuningnya pastikan melintang ke samping seperti ini. Scroll ke atas sekali. Nah, lalu pilih bagian ini, pastikan di edge mode ya, atau klik 2 di keyboard atau garis ya. Pilih garis yang sebelah sini dan sebelah sini. Nah, sambil ditahan shift. Klik S dan X. Jangan lupa untuk matikan proportional editing. Jadi kalau proportional editing ini tidak digunakan, lebih baik dimatikan saja supaya tidak mengganggu proses selanjutnya. S lalu X. Mungkin kurang lebar sedikit. Nah, karena kita akan menggunakan mirror ya, add modifier mirror yang akan ada di sini. Jadi kita belah dulu untuk bagian pondasinya. Klik balik ke edit mode. Untuk jalan utamanya mungkin kita sembunyikan dulu ya. Bisa ada di object mode, diklik bagian jalannya, lalu klik H. Atau di sebelah kanan di bagian view layer, di plane yang ini, yang pertama, bisa dimatikan untuk bagian matanya. Nah, kita kembali ke edit mode, klik Ctrl plus R. Nah, pastikan untuk bagian garis kuning ini, garis pembelahnya, ini melintang berdiri seperti ini. Nah, lalu kembali ke vertex mode atau vertex ya, yang titik ini, atau klik 1 di keyboard, select bagian sebelah kiri, lalu klik X di keyboard dan vertex. Nah, lalu di bagian add modifier di sebelah kanan yang gambar kunci Inggris ini, diklik. Nah, di add modifier ini bisa diklik dan cari untuk mirror yang ini. Nah, jangan lupa untuk di clipping. Di bagian kanan ini ada clipping, dicentang. Nah, kita kembali ke edit mode. Kita mulai untuk bagian pondasinya. Ini lumayan tebal ya, jadi kita buat tebal juga. Select bagian face-nya. Ini di face mode atau klik 3 di keyboard. Di select, lalu klik E, geser ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita langsung buat untuk penyangga utama ya, yang sebelah ini. Penyangga utamanya. Nah, di sini kalau kita lihat ada semacam pelindung pondasi. Jadi kita buat juga untuk pelindung pondasinya. Nah, untuk pelindung pondasi kita akan menggunakan knife atau pisau ya. Klik K di keyboard pada edit mode ya. Klik K. Nah, lalu untuk bagian gambar icon pisau ini arahkan ke salah satu garis di bagian tengah, misal di sebelah sini. Nah, kalau seperti ini kan untuk lurus atau tidaknya sulit untuk terlihat. Kita klik sumbu yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena garis hijau, berarti kita akan menggunakan sumbu Y. Nah, seperti ini. Lalu klik spasi. Nah, garis ini secara otomatis sudah lurus. Kita klik K lagi untuk pondasi kedua di sebelah sini.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kita select bagian pondasinya. Kita perbesar terlebih dahulu, klik S di keyboard. Nah, posisikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih bagian ini yang akan menjadi cagak ya atau menjadi penahan. Untuk bagian jalannya bisa diaktifkan lagi. Ini kurang turun sedikit ya. Kita turunkan sedikit. Untuk ukuran bagian pondasi ini bisa disesuaikan saja. Kira-kira seperti ini. Lalu klik E di keyboard. Nah, di sebelah kiri secara otomatis akan mengikuti apa yang di sebelah kanan. Jadi kita tidak perlu untuk copy paste tiangnya lagi. Ini secara otomatis sudah ada dua di kiri dan kanan. Nah, ini kita tinggikan kira-kira seperti ini. Klik S di keyboard untuk memperkecil. Kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik E lagi. Nah, kita sesuaikan untuk ukuran tinggi dari cagak tiang ini. Posisinya juga bisa diposisikan terlebih dahulu ya. Ini masih kurang ke kanan. Nah, apakah sudah seperti ini semua? Mungkin saya lanjut dulu ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kalau kita amati di sini kan ada lengkungan untuk menahan utamanya. Nah, kita gunakan teknik yang sama seperti membuat jalan lengkung ini. Klik Ctrl plus R. Nah, arahkan garis kuning seperti ini. Scroll ke atas untuk memperbanyak garisnya. Kurang lebih seperti ini. Pilih mode face. Lalu pilih bagian yang ini. Nah, nyalakan untuk proportional editingnya. Klik G dan X. Nah, kita sesuaikan untuk ukurannya. Nah, jadinya akan seperti ini. Secara otomatis untuk bagian penahannya atau bagian tiang pancangnya ini sudah jadi. Nah, di sini ada tiang lagi untuk menahan dua tiang di sebelah kanan dan kiri. Kita gunakan bagian face yang sudah tersedia di sini. Klik bagian salah satunya, klik E di keyboard, langsung digeser saja. Nah, seperti ini.
Ini saya naikkan dulu untuk ketinggiannya, karena ini masih kurang tinggi ya. Kira-kira seperti ini. Lalu kita buat juga untuk bagian atasnya. Ini ada satu kotak besar ya. Kita klik bagian sini. Yang sisi bagian atas ini bisa diselect semua. Lalu langsung kita geser ke sumbu Z-nya. Jangan lupa untuk mematikan proportional editing-nya. Klik G, lalu Z. Klik bagian dalam dari jembatan ini, lalu klik E, kita satukan lagi, seperti ini. Lalu untuk bagian ini ada sedikit hiasan ya, seperti segitiga miring itu, sebelah sini. Nah, itu kita pilih edge mode ya, atau garis yang di sebelah sini, atau klik 2 di keyboard. Pilih bagian yang ujung, yang sebelah sini, lalu klik G dan Z. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, karena untuk tiangnya di sini kan ada dua ya, di bagian arah sini dan sebelah sini. Jadi untuk tiangnya kita duplikat saja. Jangan lupa untuk apply bagian modifier di sebelah kanan yang ini, yang bagian bawah. Nah, ini di sebelah tanda kamera, ini ada panah ke bawah, bisa diklik, lalu apply. Nah, lalu kita geser ke kiri sedikit. Bisa diduplikat saja, langsung diposisikan di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, di sini ternyata ada penahan lagi ya di bagian bawahnya. Nah, kita pakai yang ada saja di sini. Klik 3 di keyboard atau face. Nah, dipilih, lalu klik E. Klik E. Nah, seperti ini. Yang bagian ini juga jangan lupa. Nah, di sini ada beberapa tali penyangga ya, atau sling untuk menyangga jembatannya. Nah, untuk baja-baja penyangganya, ini kita akan menggunakan curve. Jadi, kalau biasanya kalian bermain di desain grafis, itu ada yang namanya bezier. Nah, di Blender itu juga ada bezier. Langsung saja kita klik Shift plus A. Nah, di bagian curve, ini pilih yang bezier, yang atas sendiri. Ini bentuknya cukup kecil ya, jadi kita perbesar terlebih dahulu.
seperti ini. Nah, untuk bezier sendiri ini kita posisikan bagian salah satu dari kedua ujung ini di salah satu tiangnya. Misal ini saya posisikan di sini. Untuk mempermudah kita putar dulu untuk bagian beziernya, klik R, lalu Z dan 90. Nah, kita posisikan dulu. Lalu kita buat untuk garisnya ini menjadi lurus, klik Tab atau masuk ke Edit Mode. Nah, ini kita buat posisi garis-garis ini menjadi lurus. Kita pilih bagian yang ini, lalu kita move, geser ke sumbu X-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita posisikan untuk bagian sumbu yang ini mengarah ke bawah. Seperti ini. Untuk view kita ganti ke right untuk mempermudah editing. Nah, kita posisikan untuk garisnya supaya tegak lurus. Bagian yang ini kita geser. Nah, setelah seperti ini, masih kurang. Nah, setelah seperti ini, kita tebalkan untuk bagian curve-nya. Caranya pilih bagian garis ini. Di kanan bawah, ini ada gambar seperti curve ya, curve tapi melengkung. Bisa diklik yang berwarna hijau. Nah, di sini kita scroll ke bawah, cari bagian geometri. Nah, klik bagian geometri, di scroll lagi. Nah, di sini ada dip, dipnya kita tambah. Diklik sekali, nah, ini sudah tebal. Bedanya dengan kita tanpa dip, kalau kita tanpa dip, ini hanya salah satu garis. Kalau masuk ke metaverse, itu sudah pasti tidak terbaca garis ini. Jadi dipnya kita tambah satu saja, seperti ini. Lalu kita buat untuk bagian ini mengarah ke kanan terus. Bisa diduplikat manual aja, klik Shift plus D, posisikan. Lalu untuk bagian ini kita geser saja langsung seperti ini. Lakukan sampai kira-kira sudah terisi semua ya. Jangan lupa untuk dirapikan bagian lengkungannya. Kira-kira seperti ini dulu ya. Nah, untuk sebelah kiri, sebelah bagian dalam sini, ataupun yang lain, itu kita duplikat saja supaya cepat. Bisa di select all, bagian beziernya, klik Shift plus D. Nah,
lalu geser seperti ini. Nah, di sebelah kanan juga. Nah, karena ini jalanannya sedikit menurun ya, kita rapikan lagi untuk bagian pisirnya. Setelah seperti ini kita duplikat lagi, kita select semuanya langsung saja. Klik Shift plus D, klik kiri sekali, kita mirror, klik kanan, cari mirror, dan view global. Ini tinggal diposisikan saja. Secara garis besar untuk jembatannya sudah selesai, tapi kita akan tambahkan beberapa detail lagi. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin masuk ke tekstur terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan untuk bagian tiangnya, ini teksturnya beton biasa. Bisa langsung dicari saja untuk tekstur beton. Dicari yang menurut teman-teman itu cocok. Misal saya pakai yang ini. Bisa di-save saja atau disimpan. Nah, disimpan. Nah, kembali ke Blender. Kita masuk ke bagian tiangnya ya. Select bagian tiang. Kita masuk ke Material Property, New. Nah, di base color-nya ini kita klik yang bagian lingkaran ini, lalu pilih yang Image Texture. Kita plus New, oke. Lalu pilih yang bagian icon file ini ya, atau Open Folder. Bisa dicari dulu untuk filenya. Misalnya ini ya, kita klik lalu Open Image. Nah, di sini sudah terlihat ya. Yang tidak terlihat bisa klik Z di keyboard lalu pilih yang Material Property. Atau di kanan atas ini ada 4 bola ya, Wireframe, Solid, dan Material Property. Bisa diklik saja. Nah, untuk yang di sebelah kanan bisa diklik tiangnya. Di bagian sebelah New ini ada lingkaran, bisa diklik. Nah, untuk materialnya tadi kan sudah ada, jadi kita langsung masukkan aja. Yang ini. Nah, secara otomatis untuk teksturnya sudah terpasang.
Lalu untuk bagian sling pengikat atau penahannya tali-tali bajanya ini berwarna putih, jadi tidak perlu kita warna lagi. Tapi untuk saran saya, apabila ini akan dimasukkan ke Mozilla Hub atau aplikasi lain, ini bisa untuk color-nya bisa di new saja. Karena antisipasi apabila teksturnya tidak terbaca atau hilang. Bisa di new. Nah, lalu untuk jalannya seperti biasa menggunakan tekstur aspal biasa. Nah, untuk jalannya di sini kita klik plus 2 kali. Yang ini new biasa dan yang kedua ini new, tapi untuk bagian aspal saja karena bagian samping tidak ingin kita warnai. Bisa diklik di bagian ujung yang sebelah kiri. Arahkan ke bagian kanan. Diklik sambil tahan kontrol di keyboard. Ini yang terseleksi malah bagian samping, jadi nah seperti ini. Pelan-pelan saja. Di setiap beberapa face itu bisa diklik sambil tahan di keyboard. Nah, seperti ini. Di kanan, di material yang kedua, scroll ke bawah, base color, image texture, kita masukkan tekstur aspal. Nah, di sini kebetulan saya sudah download untuk tekstur aspalnya. Nah, lalu jangan lupa untuk di-assign. Nah, di sini untuk tekstur aspalnya kan masih belum rapi ya. Nah, cara untuk merapikannya, kita select bagian aspalnya, klik U di keyboard, lalu pilih yang unwrap. Lalu di bagian atas, cari yang UV editing, klik A, lalu S. Nah, kita perbesar. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk bagian samping ini kita kasih warna tonan saja ya. Material 5, kita pilih yang ini. Nah, sudah seperti beton. Yang atas sudah seperti aspal. Ini untuk kembali ke mode seperti tadi bisa pilih layout. Nah, di sini untuk teksturnya sudah jadi aspal ya. Lalu selanjutnya di sini untuk bagian tengah di sini terdapat barrier atau pemisah. Nah, kita buat langsung dari aspalnya. Bisa klik tab atau masuk ke edit mode, klik Ctrl plus R. Nah, belah langsung menjadi 2 seperti ini. Nah, setelah terbelah menjadi 2 seperti ini, klik Ctrl plus B. Nah, seperti ini, kira-kira setebal ini. Nah, jangan lupa yang diselect hanya bagian atas, untuk bagian bawah tidak perlu diselect. Nah, setelah seperti ini, klik E di keyboard, lalu klik Z. Nah, untuk ketinggiannya bisa disesuaikan saja ya. Kira-kira seperti ini.
Seperti ini untuk pembatasnya. Nah, untuk pembatasnya kita akan beri tekstur beton saja. Caranya seperti tadi ya, untuk tekstur bisa di-select bagian yang akan diberi tekstur. Lalu di bagian kanan, di material preview, kita assign yang bagian 001 kita assign. Nah, seperti ini. Lalu kita juga buat bagian pagar sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah sini ya. Untuk sling bajanya ini sepertinya terlalu keluar. Kita atur ukurannya ulang, klik S, lalu X. Nah, di sini kan sedikit tips ya, kalau misalkan kalian klik S dan X, nah ini merapatnya tidak ke tengah. Untuk viewport point-nya, ini kita atur di tengah terlebih dahulu. Nah, ini viewport-nya ada di sedikit melenceng ke kiri. Kita ganti untuk viewport-nya dengan klik kanan di mouse, lalu set origin-nya kita ganti ke origin to 3D cursor. Nah, klik S dan X. Nah, di sini untuk originnya sudah di tengah. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian penahan sebelah kiri, untuk caranya masih sama ya dengan bagian yang tengah ini. Klik Ctrl plus R, atur bagian ini. Yang sebelah kanan juga. Lalu kita select bagian yang ini, yang sudah kita belah tadi. Lalu kita tinggikan dengan klik E di keyboard. Nah, untuk teksturnya jangan lupa untuk diganti ya ke, ke betonan ya. Di kanan atas, di kanan bawah, di material preview bisa pilih yang material 001. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita lihat lagi di sebelah sini ada jalur motor. Nah, untuk caranya juga sama, tinggal Ctrl plus R, kita posisikan untuk garisnya ini berada tepat di tiang penyangga ini atau kabel penyangga ini, lalu klik Ctrl plus B. Nah, seperti ini.
Lalu kita tinggikan dengan klik E. Jangan lupa untuk yang di sebelah kiri diselect terlebih dahulu. Nah, lalu kita klik E di keyboard, kita tinggikan. Untuk tekstur jangan lupa untuk diganti ke beton ya. Di material 1 di assign seperti ini. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut lagi ya. Karena masih ada waktu, mungkin saya tambahkan sedikit animasi, materi animasi, yaitu untuk rigging mobil. Gitu. Untuk mobilnya sudah saya siapkan, akan saya share sebentar lagi. Nah, di kolom chat itu sudah saya share untuk bahannya, yaitu file ya, file dari 3D model base ya. Nah, kita akan mencoba latihan untuk membuat rigging animasi mobil. Nah, bagaimana cara animasinya? Untuk teman-teman bisa mengikuti. Karena untuk animasi di sini cukup rumit untuk rigging ya. Nah, apakah layar saya sudah terlihat? Nah, di sini sudah saya sediakan 2 unit. Nah, untuk kali ini kita akan gunakan salah satu saja. Untuk yang satu bisa di-delete saja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini setiap part dari unit ini atau dari kerangka ini itu terpisah-pisah.
Jadi tidak jadi satu. Nah, caranya klik A, kecuali bagian ban kita deselect atau kita hide saja, hide terlebih dahulu. Klik A di keyboard, lalu klik Ctrl plus J atau join. Nah, kalau tidak bisa di salah sedikit-sedikit ya. Jadi blok bagian depan terlebih dahulu, klik Ctrl plus J, lalu blok bagian belakang, klik Ctrl plus J juga. Jangan lupa untuk ini, klik bagian lampu belakang terlebih dahulu. Sebelum di Ctrl plus J, klik lampu bagian belakang, lalu klik A, lalu apply all. Nah, itu untuk add modifier-nya supaya unit body ini tidak pecah gitu. Lalu klik A dan Ctrl plus J. Nah, secara otomatis sudah bisa digabungkan semua menjadi satu bagian. Di kanan untuk ban bisa diaktifkan kembali, yaitu silinder ya. Nah, untuk semua yang objek ini kita taruh di bagian tengah. Klik view lalu top. Nah, di sini untuk bagian tengahnya yaitu X, sumbu X. Kita geser seperti ini. Kita pastikan untuk panah X posisinya berada di sumbu X. Lalu klik Shift plus S. Nah, di sini pilih yang Word to Word Origin. Lalu klik Shift plus A. Di bagian empty, ini pilih yang plain axis. Nah, seperti ini. Pilih bagian bodinya, lalu klik Shift sambil ditahan. Pilih bagian empty ini tadi, lalu klik Ctrl plus P. Nah, di sini akan muncul set parent to. Nah, di sini kalian pilih yang object keep transform. Nah, untuk memastikan apakah ini sudah terparent atau tidak, klik bagian panah ini, klik G. Nah, kalau sudah menggabung seperti ini berarti untuk bagian bodi utama sudah bisa digunakan. Nah, lalu di sini di setiap ban kita berikan hal yang sama ya. Klik ban yang pertama, tab. Nah, ini pilih yang bagian tengah dari ban ini. Klik Shift plus S. Nah, pilih cursor to select. Nah, ini sudah ada viewport berwarna merah, putih, dan plus ini. Lalu klik Shift plus A. Lalu untuk bagian ini klik empty, plain axis. Nah, sama seperti tadi, klik bagian bannya terlebih dahulu, lalu pilih empty-nya, klik Ctrl plus P. Nah, di sini klik yang object keep transform. Kita geser. Nah, di sini sudah aman ya, sudah terhook atau tersangkut ya, disangkutkan. Lakukan hal yang sama pada setiap bannya. Nah, jangan lupa untuk dites terlebih dahulu apakah sudah tersambung ataukah belum.
Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa pilih bagian salah satu dari 4 ini, misalnya yang bagian ini ya. Nah, klik kanan, lalu rename active object. Nah, untuk objek yang di sini, untuk namanya, itu sudah ada script-nya. Jadi ini semacam coding ya, cuman ini versi rigging. Jadi, nah, ini untuk daftarnya akan saya share di kolom chat. Sudah ada ya. Nah, nah, untuk bagian ini adalah ban kiri bagian depan. Jadi untuk namanya adalah bus wheel FD right. Jadi left maksud saya. Jadi sebelah kiri yang paling bawah bisa di copy, di paste di sebelah sini. Nah, untuk bagian ini juga klik kanan, rename yang right. Nah, seperti ini. Yang belakang juga diklik, klik kanan, rename, dan untuk belakang BK right. Untuk bagian kanan. Nah, untuk bodi utamanya, ini yang bagian tengah ini juga diberi nama, tapi bedanya namanya adalah body. Jadi bus.body. Untuk bagian depan ini kan bus. Nah, bus ini bisa diubah sesuai keinginan, bebas. Bisa sesuai nama ataupun sesuai bentuk yang digunakan. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa aktifkan add-on Car Rigify. Nah, di bagian add-on kita cari Car Rigify. Yang paling bawah, yang ini. Kalau tidak ada, beberapa versi Blender itu tidak ada, bisa di-download terlebih dahulu di GitHub. Bisa dicari saja, download Rigicar add-on Blender. Nah, seperti itu. Nanti langsung muncul di tab GitHub, bisa di-download terlebih dahulu dan diinstal. Nah, setelah sudah semua ya, ini di-select seluruh dari empty ini, seluruh dari row-nya, klik Shift plus A. Nah, di Armature, ini cari yang car. Diklik. Nah, kalau error seperti ini berarti ada beberapa yang masih tidak sesuai namanya. Nah, ini ternyata masih empty. Kita ganti dulu untuk namanya. Yang ini. Nah, kita ulang. Shift plus A. Armature, car. Nah, ini masih belum ada namanya juga. Nah, yang back left. Kita ganti dulu. Select semua row-nya, klik kanan, Shift plus A, Armature, car. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, klik N di keyboard, lalu pilih yang Recar. Nah, di kanan bawah, di paling bawah, nah ini langsung klik yang Generate. Nah, di sini untuk body piece-nya sudah selesai. Nah, di sini ada pair, kita bisa gerakkan. Seperti ini. Jadi bisa mengikuti gerakan dari panah di bagian atas. Untuk belok bisa pilih panah yang ini, klik G. Nah, bisa dilihat untuk bagian bannya sudah berbelok.
Tapi untuk bagian ban apabila ini maju, itu tidak berputar. Nah, caranya bisa pilih bagian ini ya. Ini kembali ke objek mode, lalu pilih bagian row salah satu bannya. Di bawah kanan, bagian objek property, rotation X-nya kita klik kanan, lalu add driver. Nah, untuk var di sini kita ganti main var. Lalu kita ganti juga untuk objek ini kita pilih yang sesuai dengan nama yang ini. Body, maksud saya pilih bagian bodinya, bus body. Nah, bentar. Nah, untuk type-nya kita ganti ke Y location. Kita coba dulu. Nah, bisa dilihat untuk bannya sudah berputar ya. Ini. Bannya sudah berputar mengikuti pergerakan dari busnya. Nah, untuk ban yang lain itu bisa dengan cepat pilih bagian ini. Nah, rotation X-nya klik kanan, copy driver. Nah, kita pastekan ke semua sumbu X dari semua rodanya. Kita paste. Nah, saat kita gerakkan, seluruh bannya sudah berputar. Seperti itu. Untuk selanjutnya tinggal dianimasikan di bagian keyframe-nya saja. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk absensi sudah saya share di kolom chat ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom chat. Catatan ya, kalau misalkan ingin menggerakkan body ini, itu di bagian kiri atas, pilih yang objek mode, pilih bagian pose mode. Nah, di sini bisa yang bagian belakang ini, seperti ini ya, ngedrift atau serong. Nah, untuk animasi seperti ini, itu fungsinya sebagai konten. Jadi kalau di metaverse-nya, itu sebagai konten, jadi digunakan untuk menampilkan konten yang akan ditampilkan. Kalau ini ingin dimasukkan ke room-nya, itu kita tidak perlu menggunakan rigging, kita hanya perlu menggunakan keyframe di bagian bawah. Jadi untuk animasi yang akan kita gunakan di Mozilla Hub ya, kalau di Mozilla Hub itu wajib terlihat di bagian bawah, di bagian keyframe. Kalau kayak bendera atau yang lain ya, collision gitu, itu kita menggunakan ekstensi yang namanya MDI. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Untuk pertemuan sekarang sudah pertemuan ke-9. Untuk
file dari yang sudah saya share tadi, itu hanya saya share di Zoom ini, jadi tidak akan saya share lagi di grup ya. Jadi untuk yang mau coba bisa di-download sekarang, atau nanti bisa menghubungi saya secara langsung saja melalui Jabri WhatsApp. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini. Untuk record hari ini akan diupload nanti ya. Nanti untuk linknya akan kita share di grup. Mungkin apabila tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan baik itu tentang Blender ataupun animasi, rigging dan lain-lainnya bisa Jabri saya langsung ya. Dan untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa explore sendiri Blender ya. Masih sangat puas untuk bisa explore. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.